Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini berjudul Investing in the IT that Makes a Competitive Difference dari artikel Harvard Business Review bulan Juli dan Agustus tahun 2008. Masih bersama kita Pak Gunawan Lukito, pemerhati bisnis dan IT dan juga marketing director dari Oracle. Pak Gunawan, tadi bilang bisnis sekarang itu harus pakai IT ya. Saya kira semua company sekarang udah pakai IT, cuma maksudnya IT-nya yang mana nih? Betul. Ya kan? Apakah IT-nya IT standalone, kemudian apakah dia cuma punya jaringan atau dia punya enterprise IT yang kita bicarakan? Yang kita bicarakan hari ini adalah enterprise IT kan? Bukan hanya sekedar punya company pakai IT nggak? Oh pakai, sekretaris saya itu pakai komputer gitu kan? Banyak klaim seperti itu. Itu kan berarti ya memang IT, tetapi bukan itu maksudnya. Apakah company kita memakai enterprise IT dalam arti kata software yang lebih kompleks, yang lebih ke arah strategik ya. Oke. Pak, jadi tadi kita bicara bahwa pertama apakah business pain-nya, itu berarti investmentnya untuk mengurangi business pain-nya, seperti beli Panadol aja ya. Kemudian yang kedua kita lihat the future needs ya, seperti apa, landscape di depan seperti apa, jadi kebutuhan kita untuk IT di masa depan seperti apa. Tetapi semua itu pasti ada biaya yang kita perhitungkan ya. Bagaimana caranya practically kita untuk mengevaluasi investasi di IT ini returnnya seperti apa? Jadi jelas sekali bahwa dikatakan tadi yang pertama adalah business pain perusahaan. Kalau perusahaan nggak ada business pain-nya, carilah pain-nya di mana. Pasti ada pain. Kalau nggak ada dicubit aja gitu ya? Nggak mungkin. Kalau nggak ada pain, kita doing general check up. Pasti ada sesuatu yang kita mesti beresin. Apakah itu cash perusahaan, apakah itu stok perusahaan, ataukah mungkin yang lain, bahkan sampai sumber daya manusianya. Nah, berdasarkan dengan business pain dan skala prioritas tadi, maka kita mulailah melakukan penetrasi dengan menggunakan IT. Artinya bahwa kita mulai melakukan penetrasi IT supaya memberi value dan bisa menutupi tadi business pain tadi, atau tanda petik menyembuhkan. Nah, disitulah kita bisa mulai berhitung antara return on investment. Artinya, kalau kita hanya sekedar membeli IT, invest IT tanpa ada business pain, berarti kita tidak tahu kapan dan bagaimana mengukurnya. Tetapi apabila kita bisa tahu prioritas dan business pain yang akan kita lakukan, maka investasi IT di sini bisa mengovercome atau katakanlah menutupi business pain tadi. Maka udah jelas berapa seandainya punya IT dan berapa seandainya tidak punya IT. Loss dan profit atau katakanlah plus dan minus. Apakah hal tersebut benar-benar bisa dibedakan? Karena sesungguhnya seseorang itu waktu intervensi itu kan jarang seperti kita di laboratorium yang benar-benar intervensi satu kemudian diisolasi terhadap intervensi yang lain, sehingga kita sangat bisa melihat bahwa perubahan yang terjadi karena intervensi ini. Tetapi dalam real world, dalam practical world ya kan, kita sekali intervensi kita lakukan intervensi yang lain juga. Jadi pasti kita intervensi bersamaan. Tapi bagaimana kita tahu bahwa intervensi IT inilah yang menyebabkan perubahan sekian nilainya sesuai dengan investasinya? Mungkin contoh yang paling simpel adalah katakanlah mungkin bahwa perusahaan kita sangat kesulitan menentukan siapa customer kita, siapa customer yang profitable buat kita, siapa segmen pasar kita, bahkan mungkin dia nggak tahu sama sekali. Nah, hal ini kita melihat bahwa dengan adanya teknologi yang sekarang tersedia, adanya IT, termasuk internet tadi mengubah paradigma kita semua. Bahkan sampai sekarang ada kegiatan sosial seperti adanya Facebook, adanya YouTube, adanya Friendster, adanya Flickr dan segala macam. Ini membuat satu perubahan yang luar biasa. Sehingga para sales tadi di perusahaan seandainya hanya invest IT hanya sekedar katakanlah perlu customer relationship management, tetapi dengan adanya teknologi baru tadi kita bisa menggunakan social application yang berhubungan dengan customer relationship management. Artinya aplikasi CRM tadi bisa dikaitkan dengan Facebook, bisa dikaitkan dengan YouTube, bisa dikaitkan dengan Friendster untuk menambah jaringan yang lebih luas lagi. Dalam hal ini adalah menjangkau customer satu hal, tetapi apabila kita mempunyai social network tadi, menjangkau customer bukanlah menjadi hal yang balik. Bagaimana terus mengevaluasi ini investasinya ini? Returnnya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan mengatakan bahwa investasi IT hanya beli hardware, beli IT dan segala macam tanpa mengetahui bagaimana ngitungnya. Yang terjadi adalah bahwa kita harus melakukan investasi IT
untuk menutup tadi bisnis pain dan keluhan-keluhan yang ada. Seandainya tanpa IT, apa yang terjadi? Harusnya adalah pengukuran dilakukan sebelum pakai IT, kemudian dilakukan setelah pakai IT, bahkan mungkin sekian lama pakai IT, hasilnya seperti apa. Maka berapa cost yang dihemat, artinya kemudian berapa revenue yang di-generate dari adanya IT itu, kemudian berapa profit yang ditimbulkan adanya IT itu, dan IT bukan hanya investasi yang sifatnya adalah capital expenditures. Oke. Ya? Jadi mungkin approach-nya adalah skenario approach lah ya. That's right. Kita bikin skenario, apalagi intervensi ya. Terjadi kan banyak kan? Iya kan. Skenario tersebut mungkin kita bisa lihat di sana juga ada intervensi-intervensi lain yang juga terlibat. Pasti. Kemudian kita saling menilai lah intervensi ini nilainya berapa dan segala macam. Jadi berdasarkan part of it assumption juga ya. Ya, jadi para CEO, ya. CEO ini pesan sekali lagi adalah jangan menjauh dari IT, justru harus mulai. Walaupun mengatakan saya gaptek dan saya nggak tahu apa-apa. Yes. Nah, jangan mikirin bahwa IT itu adalah sesuatu yang sulit sekali, tapi IT adalah investasi di dalam bisnis, sama seperti CEO atau CIO membelikan mesin produksi. Yes. Yang harusnya bisa diukur. Ya, lebih baik daripada membeliin mobil perusahaan buat ya, itu udah pasti. Oke, di dalam artikel ini juga diceritakan bagaimana IT itu bisa menambah competitive difference dengan mendukung penyebaran inovasi. Jadi di dalam kasus ini dikatakan contoh kasus CVS, satu jaringan apotik yang melayani pasien yang menebus obat. Pasien menebus obat di sini adalah orang kasih resep, keluarin uang, dan obatnya dikasih. Jadi itu lain modelnya sama di Amerika. Di Amerika itu pasien kasih resep, obatnya dikasih, obat ini diklaim ke asuransi. Ya. Nah, masalahnya di sini adalah seringkali setelah pasien mengambil obat, ternyata resep itu tidak bisa diklaim ke asuransi, dan asuransi itu akan balik kepada customersnya. Ini nggak bisa diklaim karena ada data-data yang belum dikomplitkan. Jadi di dalam jaringan apotek ini ada 17% kasus resep yang tidak bisa diklaim karena ada data-data yang kurang, dan ini menimbulkan kepuasan pelanggan yang menurun. Jadi pelanggannya bilang, kalau ke apotek sana seringkali saya punya resep jadi nggak bisa diklaim, sehingga customer mencari apotek yang lain. Nah, CVS ini kemudian berpikir bagaimana caranya supaya kepuasan pelanggan meningkat. Maka kemudian dia merubah prosedurnya dengan sebelum apoteker itu memasukkan obat, ya, prosesnya di dalam komputer itu memasukkan obatnya, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ketinggalan ditanyakan yang menimbulkan masalah pada saat klaim ke asuransi. Dengan dia merubah itu, maka ketinggalan dalam informasi yang bisa membuat klaim obat itu terhambat di asuransi itu menjadi sangat menurun. Dan dengan proses ini, sekali dia temukan seperti itu, dengan IT dia dalam 1 tahun dia bisa menyebarkan ini ke semua jaringan CVS-nya di seluruh negara, dan dalam setahun kepuasan pelanggan meningkat dari 86% menjadi 91%. Jadi meningkat yang cukup drastis kalau kita lihat bahwa itu merupakan satu jaringan dan sudah merupakan satu hal yang sangat kompleks. Nah, jadi di sini kita lihat ada prinsip deploy. Deploy itu adalah menggunakan satu cara IT yang standar keseluruhan. Kemudian innovate bisnis prosesnya di-innovate di sini, ya, bisnis prosesnya di-innovate sehingga proses yang seringkali ketinggalan ditaruh di muka supaya nggak jadi ketinggalan. Nah, setelah inovasi ini dites ternyata berhasil, kemudian propagate itu berarti disebarkan ke seluruh jaringan, sehingga dalam sekejap apa yang ditemukan di dalam satu outlet ini bisa dipropagate, bisa dimultiplikasi di seluruh outlet dalam sekejap. Nah, inilah keunggulan menggunakan IT. Kalau tidak menggunakan IT, bisnis prosesnya dirubah, kemudian ditemukan bahwa ini bagus, untuk ke tempat yang lain itu didatengin, diberikan training, diberikan pengarahan. Ada yang ikut, ada yang enggak. Tapi kalau bisnis prosesnya dirubah di komputer, mereka harus ngisi dulu datanya sebelum bisa proses selanjutnya. Mau nggak mau, semua orang harus ikut. Ya. Nah, di dalam contoh inilah yang kita lihat bahwa IT ini menambah competitive advantage dalam bisnis CVS ini. Nah, itu adalah contoh di Amerika. Nah, Pak Gunawan punya nggak contoh di Indonesia yang dimana
dengan adanya perbaikan di sistem IT ini, Ya. bisnisnya meningkat dengan sangat baik. Ya. Tentunya jelas luar biasa sekali bahwa di IT sebaiknya ada tadi dikatakan ada mulai dari dikerjakan, dideploy, kemudian di propagate dan segala macam. Kalau saya punya simbol yang singkat sekali. Kalau Indonesia dikenal 3D kan, dilihat, diraba, diterawang. Itu urusan dengan uang ya. Tapi kalau Gunawan selalu mengatakan ada 4D. Kita mesti harus download, kemudian harus deploy, kemudian develop ya. Kemudian distribute. Artinya bahwa penggunaan IT itu harus punya satu standar SOP yang jelas. Standar ini berlaku dan bisa melakukan share service. Artinya standar ini dipaksakan kepada setiap jaringan di dalam perusahaan kita, kemudian didistribusikan juga secara software, secara IT juga, bukan didatengin satu persatu, bahkan di training. Bahkan jarak jauh pun di training dengan training jarak jauh atau e-training atau e-learning. Baik, Pak Gunawan, kita akan membahas lebih jauh tentang 4D-nya dari Pak Gunawan, karena kita harus break dulu. Oke. Business Leaders dan Intellectual Business Community, kita akan lanjutkan setelah break diskusi kita hari ini. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silahkan SMS ke 0896 kali 788. Anda bisa bertanya, berkomentar, ataupun memberikan pendapat kepada topik kita hari ini ataupun program CEO Reference. Kita masuk ke dalam segmen berikutnya.